Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang saat ini berada di rumah beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kesabaran oleh Allah menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Insya Allah kalau kita sabar menghadapi apa yang telah terjadi dan apa yang telah Allah berikan untuk kita, maka insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, pada pembelajaran akidah akhlak kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar Allah atau takdir Allah. Untuk itu mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan baik bersama ridha Allah, sehingga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafi dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita berharap mudah-mudahan kalian semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan selalu siap menghadapi ketentuan Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, mudah-mudahan kita akan dapat mengambil hikmah dari apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu iman artinya percaya. Iman artinya yakin dengan seyakin-yakinnya yang diyakini di dalam hati. Qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah yang ditulis sejak zaman azali. Ketentuan Allah yang ditulis sejak zaman azali, yang dimaksud dengan zaman azali sebelum kita dilahirkan ke dunia, sebelum kita diciptakan, Allah sudah menentukan kodaknya kita. Jadi sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah diberikan kodak oleh Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zaman azali namanya. Jadi yang dinamakan dengan kodak, ketentuan Allah yang telah Allah tulis sejak zaman azali, artinya sebelum kita lahir ke dunia. Artinya belum ada campur tangan manusia. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan qadar? Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi kepada kita, baik yang kita senangi atau tidak kita senangi, dan itu sudah ada campur tangan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus yakin bahwa semua yang terjadi kepada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang terjadi kepada kita hal yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Yang jelas dalam hati kita beriman, yakin bahwa semua yang terjadi ini yang terbaik bagi Allah. Semua yang terjadi kepada kita adalah terbaik bagi kita. Walaupun kadang bagi kita, kadang pemberian Allah seakan-akan tidak adil. Padahal itu semua yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Qadar, ya. Dan kita harus yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Jadi iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang keenam dan wajib kita yakini, sehingga kita dapat melaksanakan apa
yang telah Allah perintahkan kepada kita. Ketika kita melakukan sesuatu kemudian tidak berhasil, maka bersabarlah. Walaupun kita kadang melakukan kebaikan, akan tetapi balasan yang tidak baik, maka bersabarlah. Dan itu tentunya semua ada hikmah di balik itu. Karena ketentuan Allah tidak mungkin memberikan ketentuan yang jelek kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus husnudzon kepada Allah. Jangan sampai zudzon kepada Allah. Karena sikap suudzon kepada Allah itu akan mendatangkan petaka bagi kita sendiri. Sehingga kita merasa bingung, merasa resah. Tapi kalau kita selalu husnudzon kepada Allah, insya Allah perjalanan hidup kita di dunia ini akan selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, atau dikenal dengan takdir. Anak-anakku kelas 6 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang qada dan qadar. Di dalam pembelajaran akidah akhlak, bahwa qada dan qadar itu ada juga yang mengatakan takdir. Jadi takdir itu dibagi dua. Ada takdir mubram, ada juga takdir mu'allaq. Jadi takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Seperti contoh misalnya jenis kelamin seorang anak. Jadi itu tidak bisa dirubah. Kalau sudah Allah mentakdirkan laki-laki, maka yang keluar adalah laki-laki. Kalau Allah mentakdirkan anak kita perempuan yang lahir, maka yang keluar dari rahim ibunya adalah perempuan. Ini yang dimaksud dengan takdir mubram. Jadi takdir yang sudah pasti ketetapannya. Kalau enggak laki-laki, ya perempuan. Kalau enggak perempuan, ya laki-laki. Kemudian takdir mubram juga salah satu diantaranya adalah meninggal dunia. Selain lahir atau jenis kelamin, juga meninggal dunia merupakan takdir mubram. Kalau sudah waktunya meninggal, maka tidak ada lagi cara bagi kita untuk menghindari yang namanya maut itu. Karena Allah lah yang memiliki ketentuan takdir mubram itu. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa dirubah. Seperti contoh kecerdasan IQ kita, keberhasilan ketika kita dalam menggapai yang kita inginkan. Itu takdir mu'allaq. Artinya takdir yang bisa dirubah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib kita. Nasib manusia, nasib saya, nasib kalian semuanya. Ya. Kalau kalian sendiri tidak mau merubahnya. Artinya dalam istilah takdir ini Allah tidak otoriter. Ketika Allah mau memberikan keputusan kepada kita, Allah masih melihat usaha kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman menghadapi takdir, maka kita harus ikhtiar yang utama. Maka kita harus berdoa, harus berusaha dengan baik untuk keputusannya kita pasrahkan kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Yang penting kita ikhtiar. Urusan berhasil atau tidak, apakah takdirnya itu baik atau tidak, itu urusan Allah. Karena urusan kita hanya yang penting berusaha. Oleh karena itu, mari kita belajar tentang takdir ini dan kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan ini tidak akan membuat resah kita. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah, maka dia akan selalu bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah. Dan yang kedua, dia akan bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian orang yang beriman kepada takdir, maka dia akan memperoleh ketenangan dalam hatinya.
walaupun gagal tidak resah, tidak putus asa, dan walaupun berhasil tidak sombong. Kemudian kita harus optimis. Ketika kita melakukan apapun usaha, kita harus optimis. Jangan sampai pesimis. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita angan-angankan, insya Allah itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika melakukan sesuatu, kita harus optimis. Jangan sampai pesimis. Kita harus semangat. Jangan sampai putus asa. Berusahalah terus menerus. Jangan sampai kita gagal, kemudian kita putus asa. Ingat, ketika kita gagal, pepatah mengatakan, ketika gagal itu adalah guru yang utama. Ada juga mengatakan bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Oleh karena itu, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, maka dia akan memiliki sikap tawakal kepada Allah dan pasrah dengan keputusan Allah. Karena yang menentukan keputusan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, khususnya iman kepada qada dan qadar Allah. Dan insya Allah, kalau kita selalu berdoa, selalu berusaha dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Kita akan lanjutkan minggu depan. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.